Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Priani, NIM 19104168667, kelas A1 pagi, mata kuliah Kewirausahaan 2, dosen pembimbing Pak Uray Andrei Indra Maulana SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana meningkatkan produktivitas dengan motivasi. Di sini saya sudah mencari beberapa materi tentang produktivitas. Yang pertama, apa yang dimaksud produktivitas? Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran atau output dengan masukan input. Produktivitas adalah hasil perkalian antara efisiensi dan efektivitas. Produktivitas efisiensi ditambah efektivitas. Apa itu motivasi? Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin yang yaitu mover yang berarti bergerak atau menggerakkan. Motivasi diartikan juga sebagai suatu kekuatan sumber daya yang menggerakkan dan mengendalikan perilaku manusia sebagai upaya yang dapat memberikan dorongan kepada seseorang untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki, sedangkan motivasi sebagai daya gerak seseorang untuk berbuat, keinginan, dorongan, atau impuls. Karakteristik setiap karyawan berbeda. Karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, setiap karyawan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda, sehingga kebutuhan dan keinginan ini dapat memotivasi anggota organisasi untuk melakukan perilaku tertentu. Perbedaan masing-masing individu tersebut juga mengakibatkan perbedaan prestasi atau produktivitas kerja mereka. Produktivitas kerja seorang karyawan antara lain dipengaruhi oleh motivasi mereka. Perbedaan perilaku di antara anggota organisasi membuat manajer harus memahami motivasi yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi, bagaimana motivasi mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas mereka. Motivasi dianggap sebagai determinan penting dan utama yang mendorong peningkatan produktivitas prestasi kerja. Menurut Gibson, Ivashevich, dan Donnelly tahun 1996, produktivitas seorang karyawan tergantung pada motivasi karyawan tersebut terhadap pekerjaan yang harus diselesaikannya. Semakin tinggi motivasi seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan, maka semakin tinggi pula produktivitasnya. Motivasi dapat bersumber dari internal maupun eksternal. Salah satu sumber eksternal motivasi adalah dari organisasi. Oleh sebab itu, pihak manajemen organisasi sebaiknya dapat menciptakan suatu iklim yang dapat memotivasi para karyawannya. Seorang karyawan yang termotivasi cenderung lebih produktif daripada yang tidak termotivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan produktivitas kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan organisasi atau perusahaan. Untuk mendapatkan sumber daya manusia, diharapkan oleh organisasi agar memberikan adil positif terhadap semua kegiatan perusahaan. Dalam mencapai tujuannya, setiap karyawan diharapkan memiliki motivasi kerja yang tinggi sehingga nantinya akan meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi. Karena dengan motivasi, seorang karyawan akan memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Tanpa motivasi, seorang karyawan tidak dapat memenuhi tugasnya sesuai standar atau bahkan melampaui standar, karena apa yang menjadi motif dan motivasinya dalam bekerja tidak terpenuhi.
Sekalipun seorang karyawan memiliki kemampuan operasional yang baik, bila tidak memiliki motivasi dalam bekerja, hasil akhir dari pekerjaannya tidak akan memuaskan. Pendapat para ahli tentang produktivitas. Menurut Klinger dan Nambardian yang dikutip oleh Gomez tahun 1995, menyatakan produktivitas adalah merupakan fungsi perkalian antara usaha karyawan yang didukung oleh motivasional yang tinggi dengan kemampuan ability karyawan yang diperoleh melalui pelatihan. Produktivitas yang meningkatkan berarti ada peningkatan prestasi kerja yang pada gilirannya akan menjadi feedback bagi usaha atau motivasi karyawan pada tahap selanjutnya. Menurut Rohani tahun 1998, produktivitas juga dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai oleh seorang karyawan. Karyawan tidak akan termotivasi untuk mencapai produktivitasnya yang tinggi apabila harapan tidak realistis dan sulit dicapai. Apabila karyawan didorong untuk berupaya mencapai tujuan yang tidak realistis, mereka akhirnya hanya akan berhenti mencoba dan lebih suka mencapai hasil yang lebih rendah daripada yang sebenarnya dapat mencapai yang mereka capai. Tujuan sebaiknya tetap ditetapkan cukup tinggi agar ada upaya keras untuk mencapai, tetapi jangan terlalu tinggi sehingga sulit dicapai. Oleh sebab itu, penetapan tujuan sebaiknya merupakan kesepakatan antara karyawan dengan pimpinan. Masalah produktivitas kerja tidak dapat terlepas dari hak setiap tenaga kerja untuk memperoleh kesempatan kerja. Demikian kehidupan yang layak sebagai manusia, hak untuk dapat menikmati kehidupan dan layak bagi tenaga kerja tidak mungkin tidak diperoleh tanpa jaminan atau upaya yang cukup dengan didukung oleh adanya produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Pendapat para ahli tentang motivasi. Menurut A.S. Aid tahun 1987, motivasi adalah keinginan seseorang yang mendorong untuk beraktivitas karena berharap akan membawa pada keadaan yang lebih memuaskan daripada keadaan sekarang. Menurut Winaldi tahun 2000, motivasi kerja merupakan pemberian gaya pergerakan yang menciptakan kegairahan seseorang bekerja agar efektif dan terintegrasi pada segala upaya untuk mencapai kepuasan. Meningkatkan produktivitas karyawan tidak cukup dengan terus-menerus mendorong mereka bekerja keras. Ada sebuah set strategi yang perlu diterapkan. Menuntut karyawan untuk bekerja keras bukan solusi yang baik, bahkan bisa menjadi bumerang bagi perusahaan atau leader. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan dan perusahaan atau organisasi Anda untuk meningkatkan produktivitas karyawan Anda. Yang pertama adalah meningkatkan dan penyegaran motivasi. Motivasi adalah penggerakan. Semakin besar motivasi yang dimiliki, akan semakin besar tindakannya. Produktivitas jelas akan meningkat, namun yang perlu diperhatikan adalah motivasi tidak cukup dengan gaji. Lingkungan kerja yang kondusif juga meningkatkan produktivitas karyawan. Jika motivasi ibarat bensin yang menggerakkan mesin, maka lingkungan kondusif menjadi perumasnya. Kecukupan bensin tidak akan memadahi jika pelumas pada mesin tersebut kurang. Yang tiga adalah integrasi.
Manajemen waktu. Dengan sistem perusahaan manajemen waktu mungkin akan memberikan kontribusi pada produktivitas karyawan, namun tidak cukup hanya dengan memaksakan karyawan untuk mengelola waktunya. Yang keempat adalah reward dan punishment serta mental juara. Penghargaan dan hukum tetap menjadi metode cukup efektif dalam meningkatkan produktivitas, namun ada hal yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Jangan sampai reward dan punishment malah menciptakan lingkungan yang tidak kondusif. Justru ini malah kontradiktif dengan tujuannya. Tujuan motivasi. Di dalam perusahaan, motivasi berperan sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan dalam meningkatkan motivasi terhadap karyawan adalah agar karyawan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Dengan demikian, berarti juga mampu memelihara dan meningkatkan moral, semangat, dan gairah kerja karena dirasakan sebagai pekerjaan yang menantang program. Dengan cara ini, suatu organisasi dapat mendorong berkembangnya motivasi berprestasi dalam suatu perusahaan yang akan memacu tumbuh dan berkembangnya persaingan sehat antara individu atau tim kerja dalam suatu perusahaan. Motivasi eksternal dan internal terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal menjelaskan kekuatan yang ada di luar dari diri individu yang dipengaruhi oleh faktor internal yang dikendalikan oleh manajer, yaitu meliputi penghargaan, kenaikan pangkat, dan tanggung jawab. Motivasi internal. Motivasi internal merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Efek motivasi terhadap kinerja karyawan akan tercipta jika motivasi internal ini sudah ada. Motivasi internal berperan penting dalam menciptakan prestasi kerja yang tinggi dan terus-menerus. Model motivasi. Adapun model motivasi dibagi menjadi tiga, yaitu model tradisional. Para manajemen model tradisional menurut Friedrich Taylor bahwa para manajer mendorong atau memotivasi para pekerja agar lebih banyak berproduksi dengan cara memberikan imbalan berupa upah atau gaji yang semakin meningkat. Model hubungan manusia Elton Mayon yang meneliti hubungan manusia lainnya bahwa kontrak sosial atau hubungan kemanusiaan dengan karyawan. Model sumber daya manusia bahwa para pekerja termotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk berprestasi dan mendapatkan pekerjaan yang berarti. Sekian dan terima kasih dari saya.